Dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, selanjutnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi, edisi hari Kamis 31 Agustus 2023. Bersama saya Rani Zue hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam Mutiara Pagi. Dan sebelum saya sapa Ustadz kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang, untuk Anda pendengar dapat bergabung nantinya melalui line telepon di 812878 atau melalui WhatsApp di 081166666975. Serta Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Playgo. Dan di pagi hari ini sudah hadir Ustadz kita di studio Pro 1 RRI Padang. Saya akan sapa terlebih dahulu pendengar. Ada Ustadz kita Dr. Haji Firdaus MHI. Iya, halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Ustadz Firdaus? Alhamdulillah. Oke, nah ini sudah hadir Ustadz kita di studio Pro 1 RRI Padang. Nah Ustadz kita, tema kita di pagi hari ini mengenal taswib dalam azan, benar ya Ustadz? Iya. Oke, untuk Anda pendengar nantinya langsung dapat bergabung di pagi hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi, kita mungkin terlebih dahulu akan dengarkan pengantar dari Ustadz kita, Ustadz Firdaus, terkait dengan tema kita mengenal taswib dalam azan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Rani Zue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar dan penonton juga ya di kanal YouTube RRI Padang. Ini harus kita syukuri, di samping mendengar juga bisa menonton dan bisa di kapan saja maunya. Yang penting linknya sudah dapat. Mengkaji fikih ibadah, terutama ibadah salat, panjang dan lebar pembahasannya, tapi kali ini masuk pada waktu salat yang dikumandangkan azan. Nah, azan itu sendiri juga punya sejarah, dan lebih dari itu kita fokus tentang taswib. Kalau sejarah ini berdasarkan mimpi seorang sahabat, dalam perjalanan mimpi itu sampailah keputusan apa yang diajarkan dalam mimpi seorang sahabat dibenarkan oleh Rasulullah. Mimpi yang sama juga pada Umar bin Khattab. Begitu azan dikumandangkan oleh Bilal, Umar berkata, mimpiku sama seperti apa yang dilafazkan oleh Bilal. Nah, azan yang kita kenal memberitahu waktu telah masuk. Karena syarat sahnya salat seseorang yang 5 waktu ya, apabila waktu telah masuk. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya waktu salat ditentukan bagi orang-orang yang beriman. An-Nisa 103. Jadi tidak boleh salat yang bersangkutan kalau waktu belum masuk. Nah, waktu masuk itu ditandai dengan azan yang dikumandangkan. Lafaz azan yang kita kenal semuanya sama, tapi pada waktu pagi untuk azan subuh itu dilengkapi dengan kalimat
as-salatu khairum minan naum. Nah, dalam kajian sejarah, azan yang pakai kalimat as-salatu khairum minan naum ini oleh ulama kita dahulu di Indonesia itu sudah dikaji, misalnya di Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 1956, ya, Muktamar Tarjih di Palembang, dibahas bahwa azan subuh itu sesudah hayya 'alal falah, mari untuk merebut kemenangan, mendapatkan kemenangan dengan hadir ke masjid, salat berjamaah. Terus apa? Dilengkapi dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Karena waktu pagi itu ya fajar terbit atau jelang fajar terbit itu suhunya sangat mendukung untuk tidur nyenyak. Ternyata salat lebih baik daripada melanjutkan tidur jelang matahari terbit. Itu ya, jadi apa itu taswib? Ucapan as-salatu khairum minan naum. Lalu kajian sejarah berikutnya apa? Bahwa Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Ya, ada rumah seorang perempuan di sisi masjid, tentu dengan ada kesepakatan. Pagi itu dia naik ke anjungan, dia azan, ya sekira setengah jam lebih atau kurang ya, jelang waktu subuh masuk. Azan dengan suara yang lantang, bahkan waktu azan itu tiba baca hayya 'alas shalah, itu badannya diputar ke kanan dan ke kiri supaya suaranya lebih melebar, karena waktu itu sound system belum ada ya, pengeras suara. Begitu juga hayya 'alal falah. Sesudah itu dilengkapi dengan as-salatu khairum minan naum. Kalau gaya di Arab begitu, tapi kalau kita di Indonesia, as-salatu khairum minan naum. Lama naumnya itu tidur. Nah, dari segi ilmu tajwid tidak ada masalah. Tapi artinya ini apa? Salat lebih baik daripada tidur. Nah, itu diucapkan oleh Bilal sekira setengah jam lebih kurang ya, menjelang fajar terbit. Nah, cara ini diapresiasi oleh Rasulullah, artinya Nabi suka. Selanjutnya, setelah waktu subuh masuk, Ibnu Ummi Maktum ya, Abdullah Ibnu Ummi Maktum, dia sebenarnya tunanetra, tapi dia berhati jernih, bermata hati terang ya. Dia sudah hadir di masjid ya jelang waktu subuh masuk. Begitu subuh masuk atau fajar terbit, beliaulah yang mengumandangkan azan subuh. Jadi pagi itu azan 2 kali. Ini bagus ya bagi pengurus masjid dan umat Islam semua. Pagi itu idealnya bukan mutar kaset ngaji atau rekaman tilawah. Apakah itu tilawah Imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau qari-qari yang hebat. Ya, bukan itu idealnya. Kalau diputar ya dengan suara ngaji atau orang langsung baca Quran menjelang subuh itu, apakah 15 menit, 20 menit atau lebih, idealnya tidak seperti itu, tapi untuk membangunkan orang dengan azan pertama itu. Dengan suara yang lantang, kira-kira waktunya ya 4-5 menit. Lalu orang mana yang belum bangun, segera bangun. Mungkin ada yang dalam keadaan berhadas besar, segeralah mandi. Yang hendak berpuasa, masih ada waktu bersahur. Bagi yang baru bangun, belum tahajud tentunya, lebih baik tahajud, masih ada waktu. Jadi as-salatu khairum minan naum
memang terjemahnya lebih baik salat daripada tidur, tapi lebih dari itu juga mengandung makna bagi yang belum tahajud, bangun segera. Lebih baik tahajud daripada tidur juga. Nanti kalau subuh masuk tidak dapat tahajud. Karena dengan tahajud itu maqamam mahmuda, janji Allah yang pasti Allah akan angkat derajat hambanya yang suka bertahajud ke tempat mulia dan terpuji. Nah, jadi setelah orang bangun, orang sudah salat, mana yang tahajud, suasana tenang ya, orang tenang tahajud. Tapi kalau misalnya melalui pengeras suara di masjid masih ngaji ya, jangan-jangan orang yang sedang tahajud di sekitar masjid, aduh gimana? Suara Al-Qur'annya, bacaan jelas sekali, sementara dia sedang tahajud, itu ya bisa saja tidak konsentrasi ya. Tapi kalau sudah azan, tenang, azan pertama itu bagus. Nah, setelah azan kedua, itu tidak lagi pakai as-salatu khairum minan naum. Hanya saja hari ini masjid, musala di kota kita atau di desa-desa belum semuanya yang mengumandangkan azan pagi itu 2 kali, tapi masih banyak sekali. Nah, dalam hal ini pada tahun 1956 ya, tadi disebut di Palembang, itu sudah dikaji bahwa taswib itu atau kalimat as-salatu khairum minan naum itu termasuk masru'. Masru' itu artinya sesuai dengan hukum syariah. Jadi selain dari pagi tidak ada pakai as-salatu khairum minan naum. Kemudian pada tahun 1976 di Garut, ulama Muhammadiyah juga mengkaji, ulama tarjih, tentang masalah azan 2 kali pagi. Terus ya pendapat berkembang, kemudian dilanjutkan pada tahun 1980 di Klaten, belum juga tuntas. Akhirnya pada tahun 1989 di Malang diputuskan bahwa pertama, azan 2 kali itu ya sesuai dengan sunnah. Terus azan pertama memang diucapkan lengkap dengan as-salatu khairum minan naum. Sedangkan azan kedua itu tidak ditegaskan mau dibaca as-salatu khairum minan naum ataupun tidak. Itu tidak ada penegasan. Jadi pagi itu azan 2 kali dan ini lebih berkah, lebih suasananya mendukung untuk orang bangun dan bertahajud ya. Sehingga memang tidak semua orang bisa tahajud pukul 3 dini hari, tapi 10 menit atau 15 menit menjelang subuh insya Allah banyak. Ini pengantar dulu, Rani Zue, kita sambung dalam diskusi. Oke, baik. Dan pendengar itu tadi